Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur, terdapat sebuah rumah tua yang konon menyimpan rahasia kelam. Rumah itu adalah peninggalan keluarga Hartono, keluarga terpandang yang menghilang secara misterius puluhan tahun lalu. Tak ada yang berani mendekat, kecuali mereka yang ingin menguji nyali. Namun kisah ini dimulai ketika Raka, seorang pengelukis muda berbakat dari kota, memutuskan untuk menyewa rumah itu sebagai studio pribadinya. Ia merasa atmosfernya yang suram cocok untuk mencari inspirasi. Orang-orang desa sudah memperingatkan, tetapi Raka hanya tertawa kecil. Baginya, cerita tentang penunggu rumah itu hanyalah mitos belaka. Hari pertama di rumah tua, Raka mulai mengeksplorasi rumah itu. Langit-langitnya tinggi, dindingnya berlumut, dan setiap langkahnya menimbulkan suara gemeretak di lantai kayu. Di ruang tamu, ia menemukan sebuah lukisan tua yang terbungkus kain lusuh. Rasa penasaran mendorongnya membuka kain itu. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan mata kosong dan senyum aneh, seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa yang melihatnya. Terpesona, ia merasa terhubung dengan lukisan itu. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu ia mulai mendengar suara-suara, langkah kaki yang berputar-putar di lantai atas, bisikan lirih di belakang telinganya, dan kadang-kadang tawa pelan yang menggema di dinding. Mimpi yang menjadi nyata. Raka mulai bermimpi tentang wanita di lukisan itu. Dalam mimpinya, wanita itu berdiri di pojok kamarnya, mengenakan gaun putih panjang yang berlumuran darah. Wanita itu tidak pernah berbicara, hanya menatapnya dengan senyum yang sama seperti di lukisan. Setiap kali Raka terbangun, ia mendapati lukisan itu seolah sedikit berubah. Senyumnya semakin lebar, matanya semakin hidup. Raka mencoba mengabaikan hal ini dan fokus pada lukisannya sendiri. Namun setiap kali ia mulai melukis, tangannya seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Ia melukis sosok wanita dari mimpinya tanpa bisa mengendalikannya. Rahasia lukisan tua. Suatu malam seorang tetua desa datang ke rumah itu. Ia mendengar kabar bahwa Raka tinggal di sana dan merasa perlu memperingatkannya. Ia menceritakan bahwa wanita dalam lukisan itu adalah Nyi Rukmini, seorang pelukis yang dibunuh secara tragis oleh suaminya sendiri di rumah itu karena cemburu buta. Suaminya memaksa Rukmini melukis potret dirinya sebelum membunuhnya. Namun, roh Rukmini mengutuk lukisan terakhirnya. Siapapun yang melihat lukisan itu akan terjebak dalam siklus kematian yang sama. Tetua itu memperingatkan Raka untuk segera meninggalkan rumah itu dan membakar lukisan tersebut. Namun saat tetua itu pergi, Raka merasa tangannya tak mampu menggerakkan lukisan itu dari tempatnya. Malam terakhir, di mana terakhirnya di rumah itu, Raka mendengar suara-suara semakin jelas. "Selesaikan aku." Bisikan itu terdengar dari seluruh penjuru rumah. Raka tak mampu menahan dorongan untuk melukis. Dalam keadaan setengah sadar, ia melanjutkan lukisan terakhir Rukmini. Tangannya bergerak cepat menciptakan bayangan seorang pria yang berdiri di belakang wanita itu, suami Rukmini. Namun ketika lukisan itu selesai, Raka merasa tubuhnya menjadi kaku. Ia melihat bayangan sendiri muncul di dalam lukisan itu, berdiri di sebelah suami Rukmini. Perlahan, senyum wanita dalam lukisan berubah menjadi tawa mengerikan. Lampu di rumah padam seketika. Ketika pagi tiba, rumah itu kosong. Lukisan Raka ditemukan di ruang tamu, menggambarkan dirinya yang kini menjadi bagian dari lukisan itu, tersenyum dengan mata kosong bersama Nyi Rukmini dan suaminya. Yaitu kembali diliputi ketenangan. Namun kini dengan cerita baru, lukisan Raka menjadi bagian dari rumah tua itu, menambah kutukan yang terus menghantui siapapun yang berani masuk. Bisik-bisik desa mengatakan jika kau menatap lukisan itu terlalu lama, kau akan merasakan seseorang berdiri di belakangmu, membisikkan kata-kata "selesaikan aku".